Kita sering mendengar restoratif justice dalam kehidupan masyarakat. Nah, hari ini bagaimana kita mengenal penerapan restoratif justice dalam hukum di Indonesia. Ada ahli hukum Sarjito Raharjo, seorang ahli hukum Indonesia yang mengembangkan teori hukum progresif, berkesimpulan bahwa kelemahan dalam penerapan hukum Indonesia ini lebih diletakkan pada lemahnya kinerja hakim sebagai pemutus yang hanya melakukan upaya pendekatan atau penerapan hukum secara formalistis dalam penerapan. Karena itu norma yang harus diperbaiki adalah hukum. Ada pandangan bahwa sebenarnya hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum. Nah, hal ini harus dipahami bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karenanya, ketika ada persoalan hukum berangkat dari hukum progresif, yang harus diperbaiki atau dikoreksi adalah norma hukumnya. Oleh karenanya, manusia tidak harus dipaksa dalam penerapan sistem. Itulah dasar pemikiran dan ahli hukum Sarjito Raharjo. Berangkat dari nilai-nilai hukum atau teori hukum progresif, inilah yang menjadi landasan bagaimana restoratif justice itu muncul. Dalam undang-undang KUHP yang lama, tidak secara implisit memang pengaturan tentang restoratif justice itu ada. Karena undang-undang KUHP lama, dia melakukan pendekatan pemidanaan seseorang pelaku itu pada sebuah retributif atau pembalasan, sehingga pendekatan di KUHP lama tidak pada pendekatan hukum, tapi lebih pada pendekatan manusia yang dinilai melakukan perbuatan kesalahan. Namun penerapan restoratif justice sebenarnya di proses perjalanan dari KUHP lama dan menuju ke proses hukum modern di Indonesia berdasarkan progresif tadi, itu sudah dilakukan atau sudah ada penerapannya. Di kepolisian mengenal restoratif justice, di Mahkamah Agung mengenal restoratif justice, di Kejaksaan juga mengenal restoratif justice, begitu juga di kehakiman, termasuk juga di KPK mengenal juga istilah restoratif justice. Di masing-masing lembaga yang tadi saya sebutkan itu memiliki dasar hukum masing-masing dan ada persyaratan-persyaratan di dalam pemanfaatan atau penggunaannya. Nah, kaitan dengan segera akan diberlakukan undang-undang KUHP baru, justru memang KUHP baru ini menempatkan ketentuan hukum restoratif justice ke dalam konstruksi KUHP baru ini. Nah, dalam penerapannya bahwa KUHP baru ini memang memasukkan restoratif justice tadi ke dalam penerapan yang akan diberlakukan nanti di Januari 2026. Mengenai restoratif justice itu sendiri, sekalipun tadi dinyatakan bahwa sudah dilakukan saat ini, tapi prinsip di dalam restoratif justice dapat dilaksanakan ketika seseorang yang dirugikan atau korban itu
itu memaafkan si pelaku, dan pelaku memahami kekeliruan atau kehilapan atas perbuatan sehingga korban merasa dirugikan. Batu ujinya adalah ketika terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban, maka restoratif justice dapat diproses. Jika tidak terdapat kesepakatan damai antara pihak, yaitu korban dan pelaku, maka restoratif justice tidak dapat diproses. Sekalipun prosesnya itu dimediasi atau diusulkan oleh jaksa, kepolisian, hakim, dan pihak-pihak kuasa hukum, tidak dapat diproses. Yang berhak batu ujinya adalah pihak korban dan pihak pelaku. Walaupun ada ketentuan syarat-syarat lain, bahkan ada ketentuan jika perbuatan atau hal yang merugikan tadi tidak termasuk dalam kejahatan yang besar atau punya risiko yang bisa mengganggu keamanan negara. Nah, itu syarat penting yang disyaratkan. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar ya RJ itu tidak bisa diberlakukan. Nah, kalau kita melihat pada semangat restorasi justice tadi dalam hukum positif di kita, saya berkesimpulan bahwa restorasi justice masuk ke dalam sistem KUHP baru dalam Undang-Undang 1 2023 yang memasukkan hukum restorasi justice secara implisit, karena pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang meletakkan semangat restorasi justice dalam konstruksi hukum modern Indonesia ke depan ya, untuk menjawab penerapan hukum, bahwa hukum adalah untuk manusia dalam hal untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia